Toraja, dan ini pasti ada yang tahu, kalau ada anggota keluarga yang meninggal, makaminnya itu pakai pesta yang mahal banget. Bener nggak gue? Iya kan? Bahkan banyak orang Toraja yang jatuh miskin habis bikin pesta untuk pemakaman keluarganya. Dan banyak yang nggak punya duit untuk makamin, akhirnya jenazahnya dibiarin aja gitu. Ini praktek yang umum. Misalkan ada anggota keluarganya meninggal, nggak punya duit nih, jenazahnya ditaruh aja di ruang TV, di ruang tamu gitu. Dan untuk orang keluarganya sih ya biasa-biasa aja, yang anggota keluarga meninggal. Tapi kalau ada yang bertamu kan bingung ya. Nonton apapun di TV berasa horor gitu. Kita lagi nonton Teletubbies gitu, ngeri pasti. Tuh, Tinggi Winky nakutin ya. Lompat-lompat, ada kuncirnya di atas. Takut nggak sih? Sebuah video lama kini mendadak viral di media sosial. Komedi yang dulu dianggap candaan, kini berujung pada laporan polisi dan denda adat yang serius. Bagaimana etika komunikasi melihat fenomena ini? Masalah ini bermula saat narasi tentang ritual Rambu Solo yang dimana dianggap merendahkan martabat budaya. Ada 3 poin utama yaitu 1. Anggapan adat penyebab miskin. 2. Analogi horor. 3. Data yang tidak akurat terhadap posisi jenazah. Menurut saya, dari video yang dibahas, fenomena ini menunjukkan bahwa etika komunikasi menuntut empati, kesadaran budaya, dan tanggung jawab sosial, terutama bagi figur publik. Komunikasi yang etis bukan hanya soal boleh atau tidak, tetapi juga soal bijak atau tidak. Pada tanggal 1 November 2025, 5 perwakilan Aliansi Pemuda Toraja membuat laporan ke Bareskrim Mabes Polri. Panji dilaporkan atas dugaan penghinaan dan ujaran bernuansa sara. Dalam laporannya, Panji dianggap rasis, melecehkan dan merendahkan martabat masyarakat Toraja saat membawakan materi stand-up komedi. Materi yang ia bawakan dalam pertunjukan Masake Bangsaku pada 2013 itu menyinggung tradisi pemakaman sakral masyarakat Toraja. Dalam akun Instagramnya, Panji juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Toraja. Ia juga mengaku berdialog dengan Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan mendapatkan pencerahan tentang indahnya budaya Toraja terkait makna, nilai, dan kedalamannya. Panji mengatakan saat ini ada 2 proses hukum yang berjalan, yakni proses hukum negara karena adanya laporan ke kepolisian dan proses hukum adat. Pada tanggal 4 November 2025, Panji mengunggah permintaan maafan di media sosial dengan judul "Kepada yang terhormat masyarakat Toraja". Panji mengakui candaannya ignoran dan berjanji untuk lebih bijak dan teliti dalam berkarya. Dan kalau menurut Ibu Luka dan banyak sekali teman-teman Toraja, sebenarnya masyarakat Toraja itu tidak memberi hukuman. Seperti yang sudah saya sampaikan di Instagram, permohonan maaf sudah diberikan. Saya juga sadar bahwa saya ignorant dalam penulisan joke, tidak bermaksud untuk menyinggung masyarakat Toraja, dan untuk itu saya meminta maaf kepada masyarakat Toraja yang tersinggung. Saat ini dialog sudah dilakukan dengan teman-teman di AMAN, Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara. Ibu Sekjennya adalah Guru K. Sombolinggi, dan menurut beliau sebenarnya kurang tepat soal diharuskan memberikan 90-an satwa dan uang sebesar itu, karena dialognya harus dilakukan bersama dengan perwakilan 32 wilayah adat Toraja. Jadi kalau dialognya belum ada, sebenarnya hukumannya juga belum ada. Dan kalau menurut Ibu Luka dan banyak sekali teman-teman Toraja, sebenarnya masyarakat Toraja itu tidak memberi hukuman. Bahwa nanti mungkin ada sumbangan yang diberikan, itu kayaknya lebih kepada inisiatif baik yang saya ingin berikan untuk simbolisasi bahwa saya ingin hubungan ini berjalan dengan baik. Dari video viral yang baru saya bahas, kebebasan berekspresi adalah hak, tetapi menghormati identitas adalah kewajiban. Mari, jadilah pengguna media sosial yang lebih bijak dalam menghormati dan menghargai keberagaman.